Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Dunia menderu dan langit bergetar. Pertempuran berlanjut, lebih kejam dari yang dibayangkan. Setiap saat ada siluet yang meledak menjadi kabut darah, setiap saat seseorang jatuh ke dalam kehampaan, dunia berlumuran darah, mayat menumpuk, dan darah mengalir ke sungai. Dapat dilihat bahwa pasukan Yan Huang, Heng Yue, dan keluarga Sangguan memiliki keunggulan mutlak. Pasukan kedua Aula cabang Sekte Zeng yang tidak memiliki perlawanan sama sekali. Kalian siapa? Raungan Yincang mengguncang bumi selama perang. Tidak terdefinisi bentuknya sangat menyedihkan, rambutnya tergerai, tubuhnya sangat berdarah, dia dikepung oleh Bai Yi, Jingjiang, dan Hei Pao. Yincang tidak punya kekuatan untuk melawan. Keadaan hari ini berada di luar imajinasinya. Pasukan kultivatir yang begitu besar dan tirani muncul, apa yang awalnya merupakan situasi yang baik bisa menghancurkan keluarga Sangguan, karena kedatangan mereka secara langsung menempati titik yang tidak dapat diubah. Kesenjangan sehari-hari membuatnya tidak dapat diterima. Kalian siapa? Di sisi lain, geraman Pangtong bergema di langit. Dia tidak jauh lebih baik dari Yincang. Pangtong dikepung oleh 3 orang tahap Heavenly Immortal setengah langkah, Zhongli, Zhongkui, dan Gu Santong. Dari perang hingga saat ini, Pangtong pada dasarnya dipukuli. Kamu tidak perlu tahu kita siapa. Pedang tak tertandingi Zhongli turun, Pangtong berlutut ke tanah. Di sini Gu Santong menembak dengan arogan, dengan pedang tajam, menembus dada dari Pangtong. Apa? Di sisi lain, Yincang juga mendengar teriakan, ditekan secara paksa oleh Bai Yi dan Jingjiang, dan akhirnya dada tertembus oleh pedang, terlempar keluar dari medan perang, dan disegel. Kedua pemimpin Aula cabang Sekte Zeng yang telah dihapuskan satu demi satu. Keputusan cepat. Ye Chen menebas pasukan Zeng Yang dengan pedang, menggesekkan pedangnya dan menggesek lagi, dan Ye Chen seperti dewa perang. Kemanapun dia lewat, hanya ada darah, dan jalan di belakangnya penuh dengan darah. Bunuh. Pasukan Heng Yue, Yan Huang, dan keluarga Sangguan seperti air pasang, yang menenggelamkan satu demi satu pasukan Sekte Zeng Yang. Pada saat ini, tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan. Ini adalah perang dan tidak tahan belas kasihan. Secara alami, ada juga orang-orang berbakat dalam pengepungan dan ingin melarikan diri, tetapi dipenggal oleh asasin dari pasukan Yan Huang yang tersembunyi di kehampaan. Yang diinginkan Ye Chen adalah efek ini. Pasukan Yan Huang dan Heng Yue sudah tiba, tetapi agar tidak membiarkan seseorang pergi melarikan diri, mereka masih butuh waktu untuk mengatur. Dalam jarak 100.000 kaki di luar keluarga Sangguan, asasin pasukan Yan Huang diatur lapis demi lapis, tetapi siapapun yang ingin melarikan diri akan segera dibunuh. Leluhur keluarga Su, yang bertugas memblokir daerah itu, memandangnya tidak jauh. Melihat leluhur keluarga Su, pria kuat Sekte Zeng yang tiba-tiba ketakutan, tanpa sadar surut, dan berbalik untuk melarikan diri ke arah lain. Tapi segera, mati di tempat. Pertempuran tanpa ketegangan secara alami akan membuahkan hasil tanpa ketegangan. Di bawah penindasan kekuatan absolut, beberapa perlawanan terakhir dari pasukan dua Aula Sekte Zeng yang juga kewalahan. Tidak ada yang selamat dan tidak ada yang lolos. Ini adalah gambar berdarah. Ada darah di mana-mana, ada mayat di mana-mana, darah di tanah mengalir seperti sungai darah, dan kabut darah di langit menjadi selubung berdarah. Orang-orang mengejutkan.
Bersihkan medan perang. Dengan perintah Ye Chen, orang-orang mulai memanen jarahan. Jika Sekte Zeng yang sadar bahwa seluruh pasukan dari dua aula mereka ada di sini semuanya mati, hatinya pasti sangat sakit. Sangguan Xuanzong berdiri di kehampaan dan menatap dunia neraka, dan hanya bisa menghela nafas. Masalahnya adalah, kami tidak akan memberitahu mereka dengan mudah. Ye Chen mencibir. Kami menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Tidak ada yang kembali untuk melapor dan membiarkan mereka memeriksa sendiri. Jika ini masalahnya, keluarga Sangguanku harus melakukan sesuatu yang lain. Sangguan Xuanzong membekukan janggutnya. Ya, Anda harus melakukannya. Ye Chen tersenyum, seolah dia tahu apa yang dimaksud Sangguan Xuanzong. Sudah waktunya pasukan lain dimasukkan ke dalam rumah Sangguan Anda. Aku memikirkan ini. Sangguan Xuanzong tersenyum ringan, dan ada tembakan dingin di matanya. Segera, medan perang berdarah dibersihkan, dan mayat-mayat itu juga dibakar menjadi ketiadaan di bawah kekacauan Ye Chen yang mengamuk. Kemudian, pasukan Heng Yue mulai mengungsi dari segala arah. Tidak mungkin. Ada terlalu banyak orang yang masuk. Keluarga Sangguan tidak bisa menahannya. Jika mereka ingin minum anggur, mereka akan kembali minum di tempat yang luas. Saat tentara mundur, keluarga Sangguan benar-benar tertutup. Ah! Segera, ada teriakan di banyak tempat di rumah Sangguan. Kekuatan dalam yang dimasukkan di sini semuanya dihapuskan dan diperbaiki pada saat yang sama, dan mereka dikontrol dengan ketat. Itu perlu untuk menghindari kebocoran. Langkah-langkah ini masih diperlukan. Adapun Ye Chen dan Zhong Kui, mereka semua berkumpul di aula rumah Sangguan saat ini, dan dua sosok berdarah dibawa masuk. Tak perlu dikatakan, mereka adalah Pang Tong dan Yin Chang. Bagaimana perasaanmu? Ye Chen memandang Pang Tong dan Yin Chang dengan penuh minat. Ye Chen, keduanya menggeram seperti anjing gila. Mereka tidak puas dengan kegagalan ini, bukan karena kekuatan bertarung mereka tidak bagus, tetapi karena musuh terlalu banyak dan terlalu kuat. Ye Chen mencibir, menekan tangan kirinya di kepala Pang Tong Tian, dan menekan tangan kanannya di kepala Yin Chang. Kemudian, teknik pencarian jiwa segera dilakukan. Apa? Segera, jeritan terdengar di aula, wajah berdarah Yin Chang dan Pang Tong, yang telah dihapuskan kultivasinya, semuanya terdistorsi, seperti iblis. Tentu saja, mereka tidak memiliki belas kasihan pada mereka. Terutama orang-orang di keluarga Sangguan. Belum lama ini, Yin Chang dan Pang Tong juga berpenampilan cabul dan cabul untuk menghancurkan seluruh keluarga Sangguan. Jeritan tidak tahu kapan harus mati, dan Yin Chang dan Pang Tong pingsan setelah Ye Chen menggunakan jurus pencarian ingatan jiwa. 3 atau 5 detik kemudian, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya, wajahnya tidak terlalu bagus, karena dari ingatan keduanya, Ye Chen mendapat beberapa informasi berguna, yaitu, Sekte Zeng yang lebih baik dari mereka bayangkan menjadi jauh lebih kuat. Sangguan Xuanjiang telah mengangkat telapak tangannya untuk membunuh Yin Chang dan Pang Tong di tempat. Mereka tidak harus mati dulu. Ye Chen segera menghentikan. Setidaknya mereka tidak bisa mati sekarang. Mereka masih berguna. Sangguan Xuanjiang berkata, apa kamu akan memeras Sekte Zeng Yang dan meminta tebusan? Begitu komentar ini keluar, orang-orang tua di kuil mengejutkan janggut mereka dengan sungguh-sungguh, dan mereka memandang Ye Chen dari atas ke bawah seperti Sangguan Xuanjiang. Ye Chen lebih baik dari siapapun dalam masalah ini. Seperti katamu, Ye Chen melihatnya seperti ini,
Meskipun ekspresi Ye Chen aneh, tetapi dia tidak menyangkalnya. Namun, pentingnya menjaga mereka tetap hidup lebih besar daripada tebusan. Mereka adalah dua pemimpin aula cabang Sekte Zhengyang, dengan status khusus, di markas Sekte Zhengyang, pasti ada kartu giok jiwa mereka. Begitu mereka terbunuh, Sekte Zhengyang pasti tahu. Sangguan Xuanjiang menggelengkan kepalanya dengan lembut, pasukan dari dua aula Sekte Zhengyang sangat besar. Banyak dari mereka memiliki komandan dan wakil. Meskipun status mereka tidak sebagus pemimpin aula cabang, tetapi di markas Sekte Zhengyang, pasti ada jiwa dan kartu giok mereka. Pasukan biasa telah dipenggal. Sekte Zhengyang akan mengetahuinya. Itu tidak sama. Ye Chen tersenyum, kamu dan aku mengerti betapa berharganya batu giok misterius yang melemparkan merek giok jiwa, biasanya hanya identitas Master Kuil, wakil Master Kuil, komandan, tetua dan murid yang sangat tinggi. Kualifikasi bakat khusus dimiliki. Oleh karena itu, Sekte Zhengyang hanya tahu keadaan pemimpin aula cabang seperti Pang Tong dan Yin Chang, tetapi Sekte Zhengyang tidak tahu kehidupan dan kematian pasukan biasa di dua aula. Sederhananya, mereka hanya tahu dua tentara aula. Beberapa orang mati, tetapi mereka tidak tahu korban spesifik dari dua pasukan kuil. Selama kartu jiwa Yin Chang dan Pang Tong tidak rusak, mereka secara naluriah akan berpikir bahwa kedua pasukan kuil itu masih hidup. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Semua orang memandang Ye Chen. Masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Ye Chen tersenyum sedikit diam-diam. Mari kita bawa mereka untuk memeras Sekte Zhengyang, misalnya, menggunakannya untuk memprovokasi perang antara Sekte Zhengyang dan Sekte Qingyun, atau identitas Pang Tong dan Yin Chang bisa kita pakai untuk memata-matai Sekte Zhengyang. Mendengar penjelasan Ye Chen, sekelompok orang tua mulai menggaruk janggut mereka lagi, itu adalah tampilan Ye Chen yang berarti. Ditatap oleh anak ini, apakah aneh Sekte Zhengyang dan Sekte Qingyun bisa tidur nyenyak? Jangan menatapku seperti ini. Melihat mata abnormal semua orang, Ye Chen menggerakkan bibirnya. Ini disebut strategi. Alihkan perhatian mereka sehingga kita dapat melakukan lebih banyak hal secara pribadi. Yang paling penting adalah mereka tidak tahu situasi Heng Yue dan Yan Huang. Ini adalah keuntungan kami. Itulah yang dikatakannya, tapi itu yang paling penting saat ini. Ini masih Sangguan Xuanjiang. Sekte Zhengyang pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Ketika mereka melihat bahwa keluarga Sangguan aman dan sehat, apa mereka tidak akan curiga? Ye Chen berkata, selama Sekte Zhengyang tahu mereka masih hidup, semuanya tidak akan berubah, ini adalah kebenaran, dan efek inilah yang kita inginkan. Aku menemukan untuk pertama kalinya bahwa isi kepalamu sangat bagus. Sangguan Bo menyeringai melirik Ye Chen. Pasukan Heng Yue dan Yan Huang bertempur begitu banyak orang sehingga jaringan intelijen Sekte Zhengyang apa akan menyadarinya. Sangguan Xuanzong memandang Ye Chen. Leluhur keluarga Su tersenyum. Menurut jaringan intelijen, pasukan kami dibagi menjadi lebih dari 100.000 rute. Jadi tidak akan menarik kecurigaan. Apa? Lebih dari 100.000 rute? Sangguan Xuanjiang menghela nafas. Tidak mungkin, sesuatu terjadi tiba-tiba. Ye Chen merentangkan tangannya. Jika kita tahu bahwa Sekte Zhengyang akan menyerang rumah Sangguan dalam 2 hari pertama-tama kita akan membunuh jaringan intelijen Sekte Zhengyang tanpa ragu-ragu. Ini adalah satu-satunya cara untuk datang, bukan untuk hal lain, hanya untuk tidak menakuti ular. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan sesegera mungkin.
Ye Chen berkata, jaringan intelijen adalah mata sekte. Sudah waktunya untuk menyingkirkan mereka. Selama perang tiga sekte, jaringan intelijen sekte Qingyun lumpuh. Sekarang giliran sekte Zhengyang, dan jaringan intelijen sekte Zhenyang akan dihancurkan. Mereka seperti orang buta. Tanpa pengawasan mereka, kita akan jauh lebih mudah. Sanggaun Xuanjiang berkata, kamu harus membawaku dalam kasus ini, dan aku suka melakukan serangan mendadak. Sangguan Xuanjiang menyeringai. Itu pasti membawa Anda, Ye Chen menyeringai, ternyata penindasan kekuatan absolut akan memiliki efek yang tidak terduga. Sama seperti pertempuran ini, pertarungan disebut pertarungan yang indah, sehingga akan menghancurkan jaringan informasi sekte Zhengyang, kami akan melakukan hal yang sama. Yang kami inginkan cepat. Ayo lakukan malam ini, Sang Guan Xuanjiang sangat ingin mencoba. Ayo pelan-pelan. Ye Chen melambaikan tangannya dengan lembut. Jaringan informasi Ren Huang dan Heng Yue diam-diam menyelidiki pangkalan jaringan intelijen sekte Zhengyang di selatan. Ku bilang, bisakah kita makan dulu, Gu Santong, yang duduk di sebelahnya, memarahi suasana hati yang buruk sementara semua orang berbicara panas. Hahaha. Di tempat, Sangguan Xuanzong tersenyum canggung dan segera memerintahkan untuk melanjutkan. Segera, perjamuan disiapkan, dan semua orang merayakannya. Adegan itu sangat hidup. Orang-orang di keluarga Sangguan sedang dalam suasana hati yang baik. Hari ini mereka berjuang kemenangan besar dan juga menemukan kekuatan besar sebagai pendukung. Sungguh sukacita yang membahagiakan. Ku bilang, kamu menatapku seperti ini, aku malu. Di sebuah meja, Ye Chen menyesap anggur dan melihat ke samping ke arah Sangguan Yuer. Dari saat dia duduk hingga saat ini, Sangguan Yuer menatapnya selama setengah jam. Aku suka melihatmu seperti ini. Sangguan Yuer memegang pipinya dengan satu tangan, tersenyum, dan tampak terpesona. Dibandingkan dengannya, Sangguan Hanyu, di sisi lain Ye Chen, masih pendiam, meskipun dia memandang Ye Chen, tetapi dia hanya mengintip dari waktu ke waktu, tidak sejelas Sangguan Yuer. Saatnya membantumu membuka Shanghai. Ditatap tidak wajar, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berbicara tentang suatu topik. Oke, Sangguan Yuer berkata, tetapi matanya tidak berpaling dari wajah Ye Chen, dan dia menatap Ye Chen dengan senyum di wajahnya. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Katakan apa? Ye Chen bertanya dengan santai. Sangguan Yuer berkata, bagaimana aku mendengar bahwa kamu merampok kakakku malam itu? Sangguan Yuer masih menatap Ye Chen dengan senyum di wajahnya. Begitu kata ini keluar, mata seorang lelaki tua di meja semua menatap Ye Chen. Dapat dilihat bahwa itu adalah wajah gelap yang besar. Jika Sangguan Yuer tidak mengatakannya, mereka tidak akan mengetahui apa yang dilakukannya Chen. Kecelakaan, itu kecelakaan. Ye Chen tersenyum canggung, dan berkata Ye Chen tidak lupa melirik Sangguan Hanyu. Saat itu gelap, dan aku tidak tahu bahwa dia adalah kakakmu. Setelah aku tahu Sanggaun Hanyu adalah kakakmu aku mengembalikan barangnya. Sangguan Yueru berkata, sekarang, kakakku menyukai Qin Yu, aku menyukai Ye Chen, kamu harus mengatakan apa yang harus dilakukan. Sangguan Yuer menatap Ye Chen dengan mata besar. Yuer. Sangguan Hanyu di sisi lain meliriknya dengan tajam, dan pipinya tiba-tiba memerah, dan Sangguan Hanyu selalu menahannya. Dan rahasia menyukai Ye Chen dibongkar oleh Sangguan Yuer, dan pipinya menjadi panas. Kakak, cepat atau lambat kamu harus mengatakannya bahwa suka pada Ye Chen.
Sangguan Yu tersenyum pada tatapan Sangguang Han Yu. Sangguan Han Yu berkata, Yu kamu mengatakan apa yang tidak harus dikatakan membuatku malu. Aku akan buang air kecil. Ye Chen, terjebak di tengah, segera berdiri. Terjebak di tengah, segera